Alter Ego dari tatanya di top klasemen atau ke Alter Ego yang bakal memantapkan diri di puncak klasemen masih bersama dengan Ranger Mas, Choji dan juga Bude Monster. Take it away. Yes, dan siapakah tim yang akan lebih ngeblend di game yang pertama dari Best of 3 Series? Alter Ego di posisi puncak klasemen dan Kings berada di posisi yang kelima, akan berhadapan satu sama lain. Dari Monster dan juga Selo sudah berhadapan di area bottom lane-nya. Di area tengah ini Rexlonanya yang menempati posisi tengah, mid laner-nya. Sementara Xbox jungler, Rexlona lebih berotasi cepat. Dan aku suka sih ketika mereka meletakkan Hero Assassin di area mid lane. Dia bisa farming cepat dan bisa berotasi lebih cepat lagi. Tapi Rizal di area top lane, dia harus berhadapan dengan Granger agak sedikit ini ya. Dia posisinya harus jangan sampai dia kena damage dari K-Dot. Itu yang harus diperhatikan. Posisi menentukan prestasi kalau di area top lane. Tapi ini Oji kita bergerak ke area mid lane, Crit dan juga Bubu harus berhadapan Rexona sama Death Coach nih. Yes, Bude, aku udah bilang tadi, dimana kayaknya kemungkinan besar ini Hayabusa bakal berada di arah support. Karena kalau menurut aku pribadi lihat Esakut berhasil dapatkan first blood di depan sana oleh seorang Rexona. Karena Bude melihat komposisi dengan ada Death Coach menggunakan seorang Rafaela, tandanya bakal ada jungler yang nempel. Sedangkan kalau pakai Hayabusa, junglernya nggak bisa ditempel. Sedangkan pakai Benedetta, jungler nggak bisa ditempel. Otomatis sudah menuju ke arah seorang Xbox. Xbox kali ini tinggal farming aja. Dan Hayabusanya bakal berada di arah mid lane. Bakal ngebuat rotasinya sedikit tertahan untuk pemain dari tim Kings Esports. Dan lihat, di menit yang ke-1 kali ini mereka sudah dapetin 4.800 walaupun dengan hanya 1 poin kill Bude Monster. Iya cepet banget nih, apalagi Rexona yang ngedapetin poin killnya, makin banter lagi dia ngedapetin item-item yang dia butuhkan untuk melakukan rotasinya. Red agak sedikit tertinggal dari area mid lane-nya, dia mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tapi di area bottom lane, Monster dan juga Selo. Ini lagi dan lagi masalah posisi ya, kalau ketika kita melihat adanya Rizero, tapi dari Fruit Tree Turtle Camp langsung terlihat adanya inisiasi dari tim Alter Ego X untuk mendapatkan Turtle. Ini yang kita bahas, permainan objektif dari tim Alter Ego yang begitu disiplin setiap gamenya terlihat dari data-data mereka, sedangkan Kings membalas itu dengan mencoba mendapatkan gold dari area turret atas. Alright. Dan bahkan pertukaran selalu dilakukan Kings. Kings itu tidak pernah mau rugi dalam hal barter membarter. Tapi di bottom lane udah bakal coba nge-defense terlebih dahulu dari seorang Selo. Lihat bubunya bakal coba dipaksa, langsung di blow out. Dan Monsters ya kan, versi E-Mute-nya bakal memilih untuk mundur kembali, regroup kembali, retreat kembali. Karena lihat, Newt-nya udah mulai datang. Newt memberikan informasi, Benedetta-nya hilang. Benedetta tidak ada di lane-nya dan tidak tahu keberadaan dari Benedetta di mana, Bude Monster. Ya, dan di area tengah dengan adanya bouncing ball, Bubu mencoba untuk melakukan dirinya mundur ke area belakang, belum ngedapetin level 4, gak ada Tyrant Revenge, gak ada Tyrant Rage. Maksudku, dimana dia lebih oke, dia sustain aja di area tengah dan menunjukkan presence di area tengah. What? Oh wow, Rexlona berhasil diamankan dengan adanya Deadly Magic yang dikeluarkan oleh Crit di area tengah. Ini damage besar sudah langsung dikeluarkan, dibalaskan dendamnya. Tadi memang dia terpesona, tapi ini dibalas dengan arm offended dari Salo di area bottom lane. Monster dengan flowing blood kabur saja. Dan ada teman-temannya, sekarang dia datang mulai membalas Salo. Salo tersandwich, saat meledak keluar dan Salo pun tumbang. Dengan adanya rotasi dari Amy dan juga Death Coach ke area bottom lane. Monster, Death Coach, Amy, mereka nggak pandang bulu, langsung aja ngegas. Gold shield di area turret bawah poin hampir saja habis. Tapi minion sudah habis terlebih dahulu. Oh, flowing blood yang maju ke area depan. Bergerak terlalu berani dan miskalkulasi dari seorang Monster. Dia mungkin berpikir bahwa dia bakal bisa survive kalau dia mendapatkan heal di area bottom lane. Tapi dia apa, Soji? Oke, langsung ada Sofana belum dikeluarkan, tapi kali ini Rizal sekarang melihat Sonata one hit. Masih mau lebih dari K-Dot. Akhirnya dikeluarkan oleh Sofana Blow, tapi ternyata Death Coach kami sedikit terlambat. Ami juga masih punya lasis dari Tita Reds yang baik dari Bubu. Tapi sayang sekali, seperti Bubu bakal menjadi korban bulan-bulanan warga daerah top lane. Alter Ego tidak berhasil mendapatkan satu turretnya, tapi mereka berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Bubu. Newt langsung berubah, langsung berada di arah rumput. Newt pun sedikit ketakutan lihat sang burungnya terkena 1 buah quad shadow. Akankah masuk shadow kill ke arah sana? Dan bahkan Newtnya masih punya flicker ke arah belakang.
Bukan Saber dengan Execute, tapi Saber dengan Flicker. Ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena Newt bisa melakukan inisiasi dan bakal masih mau lebih. Dia akan begitu saja dan bakal menjadi pilihan adalah seorang Saber dengan Execute. Berhasil ditumbangkan. Langsung saja di arah belakang. Bumbu masih bertahan tapi objektif gaming Bude Monster lagi-lagi. Mereka gak mau rugi. Turtle ditukar dengan turret Bude Monster. Yes, dan tadi Newt-nya berani banget maju ke depan triple sweep dengan HP yang begitu tipis langsung hilang. Dan bahkan itu hanya ada bubu di area top lane. Jadi nggak akan ada yang bisa memberikan damage dealer besar di area atas. Sehingga triple sweep yang dilakukan pun sebenarnya akan percuma karena nggak ada lagi yang bisa nge-follow up apa yang dia lakukan, apa yang dia inisiasi. Dan sekarang Alter Ego dan juga Kings mulai berotasi lagi. Kings ke area bottom lane, terlihat Monster di area bawah. Blood Out-nya sudah dikeluarkan, tapi damage begitu besar. Selo berusaha untuk menahan Arm of Vendetta mengenai Emi. Dave Coach mencoba untuk melakukan tambahan kepada Emi, mencoba untuk nge-boost, tapi Kings hadir lagi. Dua member di area bottom lane, Crit-nya hadir dan Deadly Magic mendapatkan Emi dengan ini cepat banget pergerakan dari Kings, Oji. Yes, rotasinya cukup baik, tapi ternyata dengan Emi ditukar. Kali ini para pemain dari tim Alter Ego masih mau lebih. Lihat, buff-nya ditungguin, dibuka. Ada Newt di depan sana, informasi telah diberikan. Raisa menjadi pilihan Newt, masih ada Charles. Dan tidak berhasil di zoning out terlebih dahulu. Mereka mau lebih. Alita Vanabal dikeluarkan. Rex Lona kali ini mencoba untuk maju ke arah belakang. Tapi ternyata lihat, informasi telah diberikan. Hilangnya pemain dari tim King Esport. Udah mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane yang akhirnya malah tidak mendapatkan apapun dari Alter Ego X Bude Monster. Lane-nya tapi Uji Selonya ketika dia berhasil untuk ngepus-ngepus dikit, Alter Ego nggak pernah mau ngebiarin dari Selo lebih jauh lagi. Tapi sementara itu di area top lane sekarang Kings mau melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau ketinggalan dari segi turretnya. Sekarang pertukarannya memang turret 1 untuk 1. Cuma Kings di sini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan agresivitas yang sangat tinggi. Mereka push terus-terusan. Apalagi sekarang mereka udah mulai bergerak ke area tengah dengan adanya Crit yang punya keunggulan di early-nya. Dia enak banget mau ngambil siapa nih. Dia udah ngedapetin level 10 jauh di atas teman-teman dari Alter Ego X. Dia bisa rotasinya cepet banget. K-Dot-nya udah level 10 dan sekarang Turtle yang sudah hadir. Selo maju terlebih dahulu, tapi Alter Ego X mereka sadar dan akan mulai mengkontes semua yang akan dilakukan oleh Kings. Maju ke area depan, K-Dot-nya Oji dan juga teman-teman dari Alter Ego udah siap untuk perang. Oke, tapi Bude Monster inilah yang harus dilakukan oleh pemain dari offlaner. Mereka tuh harus coba ngepok Turtle sedikit demi sedikit dan biarkan jungler mereka free. Karena lihat di tengah sana Benedetta harus hilang. Satu kali triple swipe, Deadly Magic dan juga Pokotri semua masuk. Dan Turtle-nya akhirnya di reset. Keputusan yang tepat dari seorang Alter Ego karena mereka tidak boleh memasukkan tim fight di arah Turtle. Ketika Turtle dipaksakan, ini bakal bisa menjadi berbahaya untuk mereka. Lihat, para pemain dari Tai King sudah standby on position menuju ke arah Turtle mencoba melakukan retribution dan siapa yang dapat? Ami! What a play from retribution dari seorang Ami. Retri Indomeri Tegesia. Retribution Mas Eko dari seorang Kedon. Masih tadi di arah belakang. Jadi Magic tapi Ami harus tumbang. Ami gak bisa bertahan. Lihat semua poker triknya masuk ke tubuh seorang Ami. Bahkan terus dikeluarkan. Menuju ke arah depan sana. Satu buah slash Alekta pada flow. Berhasil mencatat seorang Clash. Dia akan menjadi pilihan kedua tapi ternyata tidak. Raisel gak mau lebih berdemonstrasi. Yes, ini begitu mengejutkan tiba-tiba Newt muncul di area tengah. Tapi belum berakhir, ternyata masih ada Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Rexona. Belum ada yang tumbang di area mid lane. Tapi Alter Ego lebih memilih kepada objektif gaming di area tengah. Satu turret hancur. Dan ketika satu turret di area mid lane sudah terpecahkan, sudah diporak-porandakan, Alter Ego akan semakin bebas memasuki jungle milik tim Kings. Dan sekarang ini pun terjadi. Map mereka semakin luas. Di area tier pertama semuanya hancur dari Kings. Semakin sempit pula daerah Kings untuk bergerak. Karena nggak adanya perlindungan seperti ini, tentunya Kings harus lebih berhati-hati ya nggak Coji? Iya bener banget, ngelihat juga dari laningnya King sebenarnya dari tadi itu kayak oke, kita landing ke bottom, kita landing ke top. Mereka tuh selalu memaksakan keadaan kalau misalkan bersama-sama landingnya seorang King gitu. Tapi Bude silakan lanjutkan. Langsung ada tim fight dan Sonato akan dikeluarkan begitu saja. Sepertinya para pemain dari tim King Esport tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga akhirnya menarik ulur karena mereka yakin Monsters udah tidak lembek lagi. Tapi di arah sana Winter Transit dan juga Battle Imagine juga bakal menghilangkan dengan satu buah flame shot. Right, lagi dan lagi berhasil menemukan satu poin penting di tim Alter Ego X Bude Monster. Iya, satu hilang Monsters tapi
dari Kings melihat ini berarti Alter Ego harus berarti nih satu persatu. Tyrant Rex dikeluarkan tertinggal sendirian Dave Coach, tapi ada Rex Lona yang sudah hadir bersama dengan Amy pula, dibersihin aja last insert dan meledak keluar. Bebe tak bisa kabur lagi, tak bisa selamat, flickernya masih cooldown dan di sisi lain di area bottom lane Razor keluar langsung saja. Elective final blow mendapatkan satu, tapi pertukaran adalah dirinya sendiri. Jadi ini hantam baku hantam yang benar-benar otot lawan otot dari keduanya di area jungle, di area bottom lane. Dan mereka nggak memikirkan konsekuensinya harus menukarkan diri mereka. Yes, betul banget. Tapi kali ini kita lihat udah ada Lord yang terbuka sangat bebas. Bener kata Bude, ini permainan otot, dua-duanya sama-sama ngotot dan bakal Shadow Kill telah digunakan. Apakah berhasil menyelamatkan diri dari Rex Lona? Berhasil hampir saja. Kalau Don Walkie-nya berhasil menangkap Rex Lona, wah itu beda kasusnya. Itu bakal bisa jadi untuk tim King Esports mendapatkan Lordnya. Tapi Malefic Roar udah didapatkan. Jadi siapapun yang diangkat oleh seorang Newt, possibility untuk tumbangnya lebih tinggi, Choji. Iya, kalau dilihat dari patternnya ya, dari tadi tuh Alter Ego X juga nge-push tower yang dimiliki sama Kings tuh menunggu Sikon, bukan kayak maksain dari Kings ya. Kayak kalau Kings tuh ngumpulin teman-temannya dulu, ayo kita push, mau ada orang atau enggak kita push pelan-pelan. Dan kalau misalkan lihat pattern seperti itu, memang bener kata Bude Monster di sini adalah otot lawan otot. Dan kalau misalkan lihat di menit ke-7, menit ke-8, Alter Ego X mulai lebih rapi lagi gameplaynya, bener-bener bertahan banget. Amy juga langsung ngeluarkan Lesson Sanity di momen yang selalu pas banget. Dan kalau misalkan dilihat Benedetta dari seorang Razel juga bener-bener mau maju, kalau triple sweep dari Newt hilang. Dan dari tadi tuh patternnya kayak gitu terus, selalu momen karena di sini adalah pertarungan antara otot. Sekali lagi itulah kalau menurut gua, kalau misalkan dibilang winning chance ya dari kedua belah tim, wah itu tergantung nanti late game ya dari bagaimana strateginya dan juga rotasinya. Begitu Bang Oji. Oke, bakal coba dipaksa tapi ternyata Ruby sudah ditumbangkan begitu saja dengan Shadow Kill secured. Lord berhasil dapatkan. Lihat di arah top lane sana. Para pemain dari tim King Esports kali harus kocar kaca porak-poranda karena lihat Dev Coach SKB. Clyde mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Pokoknya dikeluarkan tapi ternyata masih mau lebih. Flicker dari seorang Dev Coach. Clyde kali ini cuma bisa terdiam. Special Scam dikeluarkan tapi ternyata bahkan di sisi lain Hayabusanya tuh membawa oleh seorang Ketan Abi. Outplay yang baik lakukan Clyde. What a play from Clyde. Yes. Begitu baik permainan dari Kings. Tapi sekarang Kings, mereka harus bisa mendefense turret mereka. Ini memang masih Lord yang awal-awal, masih belum terlalu sakit. Seharusnya masih bisa defense dengan sangat baik. Apalagi dengan adanya Kedots yang sudah langsung ngepotong jalannya dari Lord di area atas. Gak dibiarkan untuk menyentuh inhibitor kah? Tapi inhibitor yang tinggal beberapa sabet lagi. Berusaha di defense, Bubu juga langsung hadir. Bouncing Ball dikeluarkan, Selo juga turut bergabung di area top lane. Mereka ingin mempertahankan gimana caranya biar inhibitornya nggak hancur. Dan itu pun berhasil. Kings masih sangat kuat. Walaupun di menit yang ke-13 ini networknya berbeda cukup. Alter Ego memimpin dari segi turret. Ini yang mungkin kita harus perhatikan adalah turret Alter Ego yang hanya hilang satu di area bottom lane, Joji. Iya, dan ini yang tadi aku bilang ya, dimana dari Kings benar-benar maksain banget untuk nge-push turret, tapi kondisi tidak memungkinkan. Sementara Alter Ego benar-benar mencari kondisi banget. Kalau misalkan emang sepi di-push, kalau enggak ya jangan di cover covid. Takutnya nanti bakalan jadi kayak kehilangan momentum di mana sebenarnya kita bisa nge-push turret tapi kita malah nggak nge-push. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Dan dilihat dari pola permainannya seorang King sendiri di sini, Creed benar-benar oke banget dalam mobilitas dan juga penggunaan skillnya. Kalau misalkan dilihat sekarang waktunya Bang Oji. Oke, langsung saja kita bakal lihat di sini. Timpat telah dikeluarkan. Amin di depan sana. Retri bisa dikeluarkan terhadap seorang Bubu. Langsung ini bakal coba difokuskan dan hilang begitu saja. Tertabrak ke arah seorang tembok. Tapi para pemain dari tim King Esports kali ini kehilangan seorang Bubu di arah tim fight yang sekarang ini tidak diuntukkan lagi untuk tim King Esports. Bude Monster, dua lane yang berbeda bakal coba didorong, bahkan 3 dan bahkan triple swipe-nya masih bisa dihadirkan. Satu boros Meteor bakal coba dibalikan karena satu hit terakhir Reslona harus ditukar dengan satu nyawa. 1-1 Bude Monster. Ya, mereka semua ngotot karena dari Alter Ego tahu betul satu hilangnya Rex Lona ditukarkan dengan 2 turret inhibitor milik Kings Esports di area atas hancur, di area tengah hancur ketika Kings semuanya berfokus ke area bottom lane-nya. Joji, dari segi itemnya Joji. Dari segi item kalau kita lihat dari seorang Harley-nya Craig sendiri ya memang udah full damage banget dengan adanya Genius One. Habis itu ada Calamity Reaper, Divine Glaive, Crystal
dan mungkin lagi menuju ke arah bisa dibilang mungkin kayak Glowing One mungkin. Kalau nggak Glowing One, Ice Queen One kalau menurut aku ya. Kalau misalkan dilihat dari Alter Ego sendiri. Dari Alter Ego sendiri di sini main damagernya memang Amy, tapi ada Rexona menjadi backup kalau misalkan Amy-nya sudah hilang dari Last Insanity-nya, entah itu Kiraga Armor-nya yang sudah hancur atau Last Insanity-nya yang terlalu early. Dan kalau dilihat dari itemnya, memang dari seorang Rexona ditujukan sebagai damager kedua, yaitu dengan item War X, Endless Battle, Rose Gold Meteor, dan juga Maleficar, dan mungkin lagi menuju ke arah Immortal. Tapi kalau untuk defensive item dari Alter Ego sepertinya sudah aman banget untuk mengcounter seorang crit ya, dengan banyaknya Radiant Armor yang sudah jadi dari Benedetta, Explorer dan juga Rafaela, sementara Alice-nya tidak ada item defense sama sekali dan harus berhati-hati kalau misalkan ketemu dengan Knight atau bisa dibilang bisa di outplay dengan menggunakan Winter Truncheon. Begitu Bude Bongstar. Yes, dengan item yang sudah seperti ini sekarang Lord yang kedua juga sudah hadir. Kita bisa melihat dari Fruity Camp, Lordnya akankah ini akan menjadi medan perang bagi keduanya? Tapi mengingat Kings ini sudah kropos di area atas dan di area tengah, ini tentunya mereka nggak bisa hanya berfokus kepada Lord saja. Mereka harus bisa untuk mengontrol lane-nya, arah atasnya, arah tengahnya, dan Alter Ego memainkan hal itu. Benedetta, Razel berada di area atas, mengalihkan perhatian dari Kings, tapi Kings mereka juga tetap fokus sama Lord. Jadi terbagi sudah fokus mereka, ditarik ke area atas, ditarik ke area tengah, dan ketika mereka ada mundur perlahan, Alter Ego langsung memulai inisiasinya terhadap Lord. Maju ke depan Bubu dengan Tyrant Revenge yang gak mendapatkan siapapun. Tyrant juga masih ditahan-tahan. Kings nggak mau terlalu gegabah, mereka harus memperhitungkan betul-betul seperti apa kondisi yang tepat untuk mereka masuk. Tapi I'm offended, langsung maju ke area depan, di area belakang Insanity meledak Guardian-nya tumbang terlebih dahulu, dan Kings dari sila terbesar pun hilang lagi dan lagi dari Kings, ditangkap satu persatu dan ada Shadow Kill dikeluarkan. Bubu dalam bahaya. Selo tertinggal di area belakang seorang diri, mencoba untuk menahan, tapi Selo pun tak bisa menahan lagi. Tersisa Kret sendirian, dan dari tim Alter Ego nggak mau pusing, gak mau mikirin ada di mana Kret. Mereka lebih berfokus kepada base dari Kings Esports di area tengah, dan tentunya ini akan menjadi game untuk tim Alter Ego X. Oke, Alter Ego, dari Alter Ego X